Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bisa kembali mengikuti pembelajaran. Langsung saja yang akan kita bahas materi yaitu subtema 2 pembelajaran 3 yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia ya. Silakan kalian bisa dilihat bukunya. Halaman 36 tentang telinga. Yang pertama, manusia itu mempunyai yang namanya anggota tubuh ya. Dan yang anggota tubuh yang termasuk adalah telinga. Telinga ini merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Anak-anak bisa dilihat ya di dalam gambar bahwa telinga bagian luar itu telinga yang ada di luar ya pastinya. Yang pertama ada yang disebut dengan daun telinga. Apa itu daun telinga? Nah ini ya, ini yang namanya daun telinga, di mana daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi. Sekali lagi, daun telinga itu berfungsi untuk menangkap getaran bunyi ya. Jadi ketika ada bunyi maka bergetar, dan daun telinga lah yang pertama kali menangkapnya. Kemudian yang bagian luar ini ada juga yang disebut dengan liang telinga. Nah, liang telinga ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, pada liang telinga ada rambut-rambut halus. Nah, itu berfungsi untuk menghalangi debu yang masuk ke dalam telinga. Jadi di dalam telinga kita itu ada yang disebut dengan rambut-rambut halus ya, bulu-bulu gitu ya. Nah, itu berfungsi untuk apa? Untuk menghalangi debu yang masuk ke dalam telinga kita. Jadi ketika ada debu yang masuk itu akan diserap terlebih dahulu, akan terhalang oleh yang namanya bulu-bulu yang terdapat di liang telinga tersebut ya. Itu bagian luar ya. Jadi yang bagian luar itu ada yang disebut daun telinga dan ada yang disebut dengan liang telinga. Kemudian yang kedua, telinga bagian tengah. Nah, di dalam telinga bagian tengah ini ada yang disebut dengan tulang-tulang pendengaran, di mana tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Sekali lagi, tulang-tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea ya. Kemudian ada yang disebut dengan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini bisa kalian lihat di dalam gambar. Ini berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Jadi tadi ada kan daun telinga, di mana daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi, kemudian diteruskan melalui liang telinga. Nah, dari liang telinga tersebut diterima oleh yang namanya gendang telinga. Nah, gendang telinga ini berfungsi menerima getaran dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran.
Ya, jadi oleh gendang telinga ini bunyi tersebut diteruskan ya ke tulang-tulang pendengaran. Yang ketiga, ada yang disebut dengan telinga dalam. Ya, jadi telinga yang berada di bagian dalam. Yang pertama, ada yang disebut dengan saluran tengah telinga. Sekali lagi, ada yang disebut dengan saluran tengah telinga. Nah, saluran tengah telinga ini disebut dengan saluran setengah lingkaran ya. Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Sekali lagi, apa fungsinya? Nah, saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Jika saluran setengah lingkaran ini rusak, maka keseimbangan tubuh pun akan tidak ada, akan hilang. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Jadi ada yang disebut dengan saraf pendengaran, di mana fungsinya itu adalah untuk meneruskan bunyi ke otak. Itu saraf pendengarannya. Kemudian ada koklea. Koklea ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Jadi ketika tadi ya dari telinga tengah, kemudian bunyi itu diteruskan ke koklea. Nah, dari koklea ini diteruskan ke yang namanya saraf pendengaran. Ya, bunyi tersebut diteruskan ke saraf pendengaran. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan saluran Eustachius, di mana saluran Eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Apa itu faring? Faring itu bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Ya, sekali lagi, faring itu adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan, itu disebut faring ya. Jadi ada telinga bagian dalam ini, ada yang disebut dengan saluran setengah lingkaran, kemudian ada saraf pendengaran, kemudian ada koklea, dan yang terakhir ada saluran Eustachius, di mana fungsinya itu adalah untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring ya. Itu jadi telinga ada 3 bagian, ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Jadi ketika kita bisa mendengar bunyi mencapai telinga kita, maka yang pertama prosesnya itu adalah getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga kita. Setelah itu gelombang bunyi merambat di liang telinga. Setelah dari liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah itu kemana? Nah, setelah bunyi menggetarkan gendang telinga, maka getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Dari tulang-tulang pendengaran diteruskan ke koklea ya. Kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran tersebut dan mengirimkan ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran ini mengirimkan rangsangan bunyi ke otak kita. Kemudian otak menerjemahkan bunyi yang didengar ya. Jadi cukup panjang, tapi ternyata terjadinya itu sangat cepat sekali gitu ya. Ada proses-prosesnya dari telinga luar, kemudian ke telinga bagian tengah, kemudian ke telinga bagian dalam. Kemudian yang bagian B, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz.
Nah, kemampuan mendengar setiap orang itu berbeda-beda karena bisa dipengaruhi oleh yang namanya faktor usia dan kesehatan telinga. Biasanya orang yang lanjut usia ini kemampuan pendengarannya itu akan berkurang. Gimana cara memelihara kesehatan telinga? Nah, untuk memelihara kesehatan telinga, yang pertama kita bisa merawatnya dengan cara membersihkan telinga bagian luar secara teratur, bisa menggunakan sapu tangan atau dengan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga, karena dengan mengorek-ngorek telinga dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk ya. Nah, kotoran yang menumpuk itu bisa mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, bisa kamu atau kalian anak-anak semuanya bisa diperiksa melalui dokter THT ya. Kalau misalkan telinganya ada yang tersumbat. Kemudian yang ketiga, cara merawat telinga itu ketika kita mendengar yang namanya bunyi yang begitu keras, maka segeralah tutup kedua lubang telinga. Agar apa? Agar gendang telinga itu tidak rusak. Karena kan kemampuan mendengar manusia itu adalah 20 sampai 20 ribu ya. Maka kalau misalkan bunyinya terlalu keras, itu dapat merusak gendang telinga. Misalkan kita lagi mendengar headset ya, mendengar musik pakai headset, kemudian terlalu keras bunyinya, nah itu bisa merusak gendang telinga kita ya. Maka kita sebagai manusia berusaha untuk apa? Untuk menjaga kesehatan diri kita, termasuk kesehatan telinga kita. Anak-anak, mungkin itu saja pembahasan dari Ibu. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan ya. Sekiranya ada pertanyaan, boleh kalian melalui Google Chrome, GCR, Google Classroom, atau WA bisa ya ke Ibu, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.